Nah, halo teman, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana caranya melimit user yang di bypass. Nah, bagi teman yang belum tahu apa itu user yang di bypass atau user yang di binding, jadi saya nggak akan bahas untuk masalah itu. Saya anggap teman-teman sudah paham ya sama user yang di bypass atau user yang di binding dalam fitur hotspot MikroTik. Nah, metode yang saya pakai di sini yaitu menggunakan Query, dan juga tentunya jika menggunakan Query tentu harus butuh Mangle. Jadi penggabungan antara Mangle dan Query. Perbedaan antara menggunakan Simple Query dan Query untuk melimitasi user yang di bypass atau user yang di binding, menggunakan metode Query ini lebih efisien dibandingkan menggunakan Simple Query. Dimana kalau kita menggunakan Simple Query, menurut saya sih kurang efektif lah, karena di situ kan ada list time IP. Tentu nanti pada saat tertentu si user yang di bypass tadi dia tidak akan mendapatkan satu IP itu aja seterusnya gitu kan ya. Tentu pada saatnya dia akan mendapatkan IP baru. Nah, maka jika menggunakan Simple Query tentu kita harus mengupdate IP-nya setiap saat. Kurang lebihnya itulah contoh topik pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita simak videonya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MikroTik-nya. Di sini masuk ke MikroTik RB450 PX4. Ini adalah MikroTik server yang saya pakai hingga saat ini ya. Jadi teman, untuk membinding user yang tadi atau untuk membinding gadget tadi, di sini aku pakai MAC address ya, bukan menggunakan IP. Jadi yang aku cantumkan di sini hanya MAC address-nya saja. Dan untuk address dan to address-nya saya kosongin. Saya akan berpraktek yang ini Xiaomi Redmi 4X ya. Jadi HP ini yang saya binding ini ya, bypass ya di sini ya untuk tipenya, dan tidak menggunakan address dan to address. Jadi HP ini sudah di binding dan dia sekarang posisinya sedang dapat bandwidth full. Nah, mari kita melimitnya. Masuk pada menu IP, kemudian firewall, Mangle ya di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa Mangle yang kalau teman mungkin ngikuti video sebelumnya pasti sudah tahu ini ya. Ini Mangle yang sampai saat ini ya saya masih nyaman lah sama Mangle ini. Ya sudah, nikmati gitu. Oke, langsung aja kita tambahkan di sini, klik plus. Kemudian untuk chainnya prerouting pada tab advance, search MAC address. Di sini isi MAC address dari handphone tadi. Kita pastekan di sini. Kemudian pada tab action kita pilih mark connection. Nah, di sini new connection marknya kita isi misal nama device ini, yaitu misal ya Redmi 4X, contoh aja ini ya. Untuk ngisi di sini bebas lah teman-teman, terserah mau isi apa sesuai kebutuhan teman-teman. Sudah, langsung aja ya klik apply. Jadi sangat simpel ya teman. Pada tab general kita pilih prerouting, kemudian tab advance isi MAC address si device tadi. Langsung di actionnya mark connection. Untuk nama koneksinya terserah teman. Di sini saya pakai Redmi 4X. Sudah, apply, oke. Kemudian saya akan kasih komen dulu biar enak aja. Misal di sini Redmi 4X. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita buat mark paket untuk Redmi 4X ini ya. Caranya klik plus lagi. Kemudian chainnya kita pilih forward. Connection marknya kita pilih Redmi 4X yang udah kita buat tadi ya. Kemudian in interface-nya. Nah, in interface ini pilih yang interface yang mengarah ke hotspot atau yang mengarah ke klien ya, yang mengarah ke device ini. Ethernya itu ether berapa? Misal nih HP ini akan connect di ether 4 ya.
Jadi kita pilih Ether 4. Misal beberapa Ether kalian di bridge, kemudian hanya nerapin satu hotspot di bridge-nya itu, jadi pilih si bridge tadi ya. Karena di sini saya nerapin 2 Ether untuk hotspotnya, masing-masing Ether 4 dan Ether 5 ini beda hotspot ya, beda server, artinya beda IP juga antara 4 sama 5 ini. Pada topologiku ini, device ini connect di Ether 4 ya, di Ether 4 atau di hotspot 1. Kemudian untuk actionnya kita pilih mark packet. Nah, di sini kita isi misal Redmi 4X down. Sudah, untuk new packet marknya sudah diisi. Sudah ya, seperti ini. Klik apply, langsung di copy ya. Kemudian saya akan ganti untuk di sini in interface tutup, kemudian ganti out interface, ganti ke Ether 4. Nah, sekarang sudah jadi out interface. Kemudian pada tab actionnya kita ganti yang ini, yang downnya ganti up. Sudah, oke. Sekarang untuk penandaan koneksi dan paketnya sudah kita buat untuk device ini. Langkah berikutnya masuk pada menu Q3. Pada menu sini ya, quiz, kemudian Q3. Nah, di sini saya sudah punya 2 parent, yaitu antara download dan upload ya. Masing-masing ada game selain game. Silakan disesuaikan juga sama punya teman-teman apa. Intinya ikut Q3 yang sebelumnya sudah ada. Kalau belum, silahkan ditambahkan dulu antara upload dan download. Karena di sini punyaku sudah ada, jadi saya langsung aja klik plus di sini. Saya akan menambahkan di bawahnya download ini ya. Jadi di nomor 3 saya akan tambahkan 3 seperti ini. Kemudian Redmi 4X, untuk parentnya saya akan pilih download dulu paket mark. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwasanya di sini untuk paket marknya ini kebalik ya teman, beda sama yang seperti biasanya. Jadi untuk kali ini atau pada masalah pembahasan kali ini terbalik. Jadi yang untuk upload maka itu adalah ikut yang download. Ininya seperti itu aja teman. Kalau teman-teman bingung bisa ikuti aja tutorial ini. Di sini kan yang parentnya download ya, maka untuk paket marknya saya pilih Redmi 4X upload ya, kebalik ya. Untuk quick tab-nya di sini pilih bisa default small atau mau ikut PC key download default sih nggak masalah. Jadi saya akan pilih PC key download default. Oke, untuk prioritinya terserah teman-teman mau diprioritaskan nomor berapa. Saya akan defaultkan sajalah 8. Kemudian max limitnya, nah jadi berapa nih bandwidth download yang mau dikasih ke gadget tadi. Contoh nih ya, 3 MB untuk downloadnya. Sudah apply, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk yang uploadnya, klik plus, kemudian di sini 3 Redmi 4X. Untuk parentnya kita pilih upload paket marknya, karena tadi udah yang up, sekarang yang down. Jadi ingat ya, untuk masalah kali ini kebalik mangelnya. Jadi parentnya upload, sementara paket marknya itu download. Untuk quick tab-nya pilih PC key upload default. Untuk uploadnya saya akan kasih 1 MB aja. Sudah apply, oke. Sampai sini seharusnya device ini sudah terlimitasi dengan pengaturan yang udah kita buat tadi. Sekarang saya akan tes si device ini apakah dapat bandwidth yang udah kita tentukan tadi ya. Saya pakai speed test di sini. Di sini untuk Redmi 4X downloadnya yaitu 3 MB, kemudian uploadnya 1 MB. Oke, sekarang kita akan tes apakah sudah sesuai sama
pengaturan kita yang udah kita buat di sini. Oke, di sini bisa teman lihat bahwasanya sudah merah ya, mentok di 3 MB. Dan untuk uploadnya juga merah. Itu artinya dia sudah mencapai batas bandwidth yang kita tentukan. Nah, oke, berhasil ya teman. Sudah sesuai dengan limitasi bandwidth yang udah kita tentukan pada device ini. Saya akan coba ganti untuk downloadnya, saya perbesar lagi 5 MB. Oke, kemudian untuk uploadnya saya akan kasih 3 MB. Mari kita tes lagi ya. Oke, saya akan melakukan tes lagi. Perhatikan pada di sini Redmi 4X dia sudah merah, artinya sudah mencapai batas yang kita tentukan. Kemudian untuk uploadnya sudah sesuai, yaitu 3 MB. Oke, berhasil ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah berhasil. Device ini dapat 5 MB lah ya, nggak jauh dari itu. Dan untuk uploadnya 3 MB. Ya, meskipun lebih dikit, sebenarnya ini 3 MB. Untuk hasil speed test ini nggak begitu 100% akurat ya. Ini hanya perkiraan saja. Intinya berhasil ya, sesuai yang kita harapkan. Kalau teman mau request tutorial apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video.